Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kami semua masih diberikan kesehatan oleh Allah. Pada akhirnya malam ini kita diberikan kesempatan untuk berzikir bersama, dan kami telah melaksanakannya, juga sudah berdoa, dan nanti kami akan belajar cara bermediumisasi. Nah, ini harus kita pahami ya tentang mediumisasi, atau memasukkan ruh atau jin atau apapun itu yang kita inginkan kepada tubuh seseorang atau mediator. Itu ada adatnya. Salah satu adat kita yaitu jangan sampai ketika kita bermediumisasi, jin kita masukkan ke dalam mediator menguasai seluruh tubuhnya. Karena apabila kita menguasai seluruh tubuhnya, jin itu menguasai seluruh tubuhnya si mediator, maka itu energinya akan tertinggal. Jadi udah pasti akan dapat masalah baru karena energi-energi negatifnya tertinggal dalam tubuh mediator. Nah, caranya agar kita tidak sampai menguasai mediator tidak dikuasai oleh jin, yang pertama kita mempunyai titik-titik latifah. Kita hidupkan titik-titik latifah. Ada mutmainah, ada lawamah, ada mulhimah, ada mardiyah, kamilah, amarah, bisu, rodiyah. Kita hidupkan sehingga kita tidak dikuasai, hati kita ini tidak dikuasai oleh jin yang kita masukkan. Jadi itulah adat daripada mediumisasi. Karena apabila kita memediumisasi orang mediator seluruh tubuhnya, maka energi negatifnya tertinggal dalam mediator tersebut, dan lama kelamaan energi itu akan numpuk dan menjadi penyakit-penyakit yang berat dalam tubuh sang mediator. Itu berbahaya. Jadi buat penonton semuanya, dimanapun, di rumah atau dimanapun, jangan sekali-kali melakukan mediumisasi ke seluruh tubuh sang mediator. Itu kasihan mediatornya. Kalau yang memasukkan lah biasa aja, mungkin nggak ada efek, tapi mediatornya ada efeknya. Udah, kita akan mempraktekkan bentar lagi, teman kita akan belajar bermediumisasi. Mudah-mudahan berhasil, karena ini prakteknya nanti sambil praktek kita jelaskan lagi. Udah, diikuti terus perjalanan mediumisasi kali ini. Nah, langkah pertama ini kita menyiapkan mediator dalam proses mediumisasi. Jadi titik-titik latifah tadi yang saya jelaskan, naf atau jiwa kita hidupkan dulu agar hati kita tidak dikuasai, hati sang mediator tidak dikuasai. Yang dikuasai hanya sebatas akal dan kepala dan mulutnya saja. Jadi kita nggak perlu melawan dan frontal gimana, karena kita hanya separuh badan. Jadi jangan sampai hati kita ini dikuasai, karena kalau hati kita dikuasai berarti kita telah menggolongkan manusia ini ke dalam golongan setan. Karena yang kita masukkan jelas itu jin atau bahasa setan, atau ruh atau gentayangan, ruh yang gentayangan. Jadi jangan sampai hati kita ini, hati sang mediator dikuasai. Jadi yang dikuasai oleh jin, kita hanya, sang mediator pun harus hanya memperbolehkan menguasai kepalanya saja, atau akal pikirannya atau mulutnya saja. Jadi enggak sampai ke hati. Udah, kita bangkitkan dulu nafsnya. Ayo, jiwa, mulai bangkitkan jiwa. Bismillah dulu, bangkitkan, langsung kita bentuk seperti kemarin. Tangannya yang kita arahkan ke atas, itu kita memohon pada Allah untuk dijadikan pedang agar melindungi jiwa-jiwa kita. Jadikan pedang gaib itu bahasa jin. Lalu kita niatkan untuk bangkit seluruh jiwa-jiwa kita untuk menahan agar cukup kepala saja yang
yang dikendalikan. Terus kita bangkitkan dulu. Ya, ada yang mau coba ini dari teman lah, ayo sini Kang Samin, ayo sini coba Kang Samin. Nah, ini harus kurang ini, saya kan MC-nya aja. Ayo, aduh, ayo sini ya, sing ditarik kira-kira sapa tuh ya lho setan ngendi kira-kira. Ayo, nah, energi ini masuk nih tapi yang mediator siap, intinya jangan tidak mau kan, terus di dalam hati berzikir terus. Ayo mari masukkan dulu energinya ke arah yang mau dituju. Nah, ini proses mediumisasi. Jadi sang pawangi wage memasukkan energinya lalu menarik energi yang dituju untuk dicabut dan dimasukkan ke mediator. Macam ini, jadi enggak frontal karena nafsnya, jiwa-jiwanya udah yang menguasai jasadnya, jiwanya sebenarnya cuman jin tersebut hanya mengendalikan ini, hanya mengendalikan kepala, dan jadi enggak perlu kita lawan-lawan ya, harusnya seperti ini, jangan sampai kita membutuhkan. Kalau kita ingin menanyai, jadi ketika kita ingin menanyai bangsa jin, kita harus berdoa, jangan kita tanyai. Yang pertama doanya kita harus membaca di dalam hati kita agar jin-jin tersebut tidak berbohong pada kita ketika kita menanyai. Waman asdaqu sampean asale kok ngendi? Ditakoni santai wae, ora usah gerok-gerok. Sampeyan nek kene dhewean balaku teh. Sampeyan asale kok ngendi? Diarahe saka kono iki kok ngendi kok SD kok dalan kok lapangan kok langit. Kok ngendi? Iso ngomong ora kowe? Silakan. Nyapa iki Bang? Piye le jawab ora krungu. Cetakon. Oh, cetakon. Kowe kira ini tak takoni iku ora jagongan ora arep nganu kowe. Ayo, guru praktek. Yes, prakteknya ngene iki lah. Tidak lebihnya seperti itu. Jadi kita nggak butuh waktu lama, jadi cukup ya, ini hanya pembuktian sebuah cara bermediumisasi. Udah kita keluarkan aja. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Nah, jadi ya mediator tetap aman, jadi energinya nggak ketinggalan, jadi semacam itu. Jadi kalau kita melaksanakan bermediumisasi, jangan sampai ke seluruh badan kita ya, jangan sampai mediatornya kasihan kalau ke seluruh badan karena energinya ketinggalan. Nah itu
semacam kayak gini. Jadi cara bermediumisasi, tapi sebenarnya ini enggak efektif ya. Jangan banyak-banyak bermediumisasi, karena yang namanya mediumisasi biar bagaimanapun padha karone menungso iku digolong yang golongan setan. Jadi menyetankan manusia itu tidak boleh ya. Cuman ini pembuktian, praktekan, bukan pembuktian, praktek nih. Jadi cara bermediumisasi, jadi bukan kita enggak harus belajar mediumisasi itu, semua orang bisa kalau hati kita ini tajam, kalau hati kita ini banyak-banyak menyebut nama Allah, banyak-banyak berzikir pada Allah. Karena hakikatnya kita ini manusia, bangsa manusia adalah khalifah. Jadi mau perintah siapapun atas izin Allah diizinkan, asalkan ya ini kuncinya hati kita ini tetap ingat Allah, kita berlindung pada Allah dan berserah diri pada Allah, bersandar pada Allah. Jadi proses mediumisasi nggak ada materi harus gini nggak ada. Jadi intinya hati kita. Nah, ini bentuk daripada mediumisasi. Ada cukup sekian, dan mudah-mudahan ini bisa menambah wawasan kita dalam bermain-main dengan setan. Jadi setan itu kalau kita masukkan ke dalam tubuh kita, ke dalam jasad kita, kok seluruh tubuh kita dikuasai oleh jin, berarti kita mulai menimbun penyakit berat di dalam tubuh kita. Karena energi-energi negatif yang disalurkan, yang disuntikkan oleh setan ke dalam hati dan jiwa-jiwa kita, kalau sampai hati dan jiwa-jiwa kita ini dikuasai oleh jin, maka suatu saat kita akan jauh dari Allah. Itu udah pasti akan menjadi orang yang temperamental, jadi sangat pemarah. Dan yang apabila kita sudah pemarah, udah pasti kita akan bosan untuk melaksanakan sholat. Ketika kita bosan untuk melaksanakan sholat, udah pasti penyakit zahir dan penyakit batin akan datang mengancam kita. Penyakit berat maupun penyakit ringan akan datang kepada tubuh kita karena tidak diridhai Allah, karena mendapatkan kemurkaan Allah. Nah, dari sini mudah-mudahan cukup buat kita dalam bermain-main dengan setan. Jadi kita akhiri, mudah-mudahan bisa menambah wawasan kita aja lah. Banyak-banyak. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.